Teripang bisa berharga lebih dari 3.000 dolar per kilo atau sekitar 42 juta rupiah. Sehingga banyak orang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Tapi teripang adalah makhluk yang cukup istimewa. Sebelumnya silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Teripang terkenal kelezatan di Asia selama berabad-abad, di mana orang-orang kaya akan memakan hewan-hewan itu sebagai makanan bergizi tinggi protein. Pada tahun 1980 permintaannya meledak. Saat ini, teripang biasanya dikeringkan dan dikemas dalam kotak, kemudian diberikan sebagai hadiah dan disajikan pada acara-acara khusus. Semakin mewah proses penyajiannya dan terlihat tidak biasa, semakin baik dan tentu semakin mahal juga. Menurut Purcell, ahli teripang dunia, semakin runcing hewan-hewan itu, semakin tinggi harganya. Dan dari 1.250 spesies yang berbeda teripang di dunia, teripang Jepang memiliki harga yang cukup mahal. Harganya bisa mencapai 3.500 dolar per kilo, atau sekitar 42 juta rupiah. Itu adalah teripang termahal di pasaran saat ini. Dibandingkan dengan varietas lain, seperti golden sunfish, ikan naga, dan ikan kari. Selain presentasi saat menyajikannya, penikmat teripang juga mementingkan tingkat ketebalan, kekenyalan, dan tentu rasanya. Pengalaman memakannya juga bagian dari daya tarik teripang. Ternyata teripang mengandung kadar tinggi yang disebut fucosylated glycosaminoglan di kulit mereka, yang telah digunakan orang di seluruh Asia untuk mengobati masalah persendian seperti radang sendi selama berabad-abad, dan baru-baru ini di Eropa, di mana orang menggunakannya untuk mengobati kanker tertentu dan untuk mengurangi pembekuan darah. Dimulai pada tahun 1980, perusahaan farmasi barat mulai melirik hal ini. Dari Maroko ke Amerika Serikat sampai Papua Nugini, semua orang ingin ikut serta dalam perdagangan teripang. Misalnya, dari tahun 1996 sampai 2011, jumlah negara yang mengekspor teripang meledak dari 35 menjadi 83. Namun sayangnya, jumlah teripang di alam mengalami penurunan. Di Yucatan, Meksiko, penyelam melihat penurunan 95% dalam panen mereka. Antara tahun 2012 dan 2014, masalah tersebut mulai muncul. Karena semakin banyak teripang dipanen, semakin langka dan semakin mahal harganya. Harga rata-rata naik hampir 17% di seluruh dunia. Antara tahun 2011 dan 2016. Teripang semakin langka dan makin sulit untuk mendapatkan, penyelam harus menyelam lebih dalam untuk menemukan mereka. Keadaan seperti itu membuat berbagai bahaya tentu mengancam para pencari teripang. Di banyak negara, penyelam banyak yang asal dalam proses penyelaman tanpa pelatihan sebelumnya. Di beberapa negara tropis, banyak penyelam teripang menjadi lumpuh karena penyakit dekompresi. Sejauh ini, setidaknya 40 penyelam Yucatan telah meninggal mencoba untuk memanen teripang. Diiringi permintaan yang terus meningkat, masalahnya tersebut muncul. Dari 70 atau lebih spesies teripang yang dieksploitasi, 7 sekarang diklasifikasikan sebagai terancam punah. Semua melalui eksploitasi, memaksa banyak perusahaan teripang di seluruh dunia untuk dipaksa tutup karena merusak ekonomi lokal dalam prosesnya. Teripang membutuhkan waktu 2 hingga 6 tahun untuk tumbuh ke ukuran yang dapat dipasarkan. Meskipun demikian, akuakultur sudah mengembangkan hal ini untuk beberapa varietas. Seperti teripang Jepang yang mewah itu. Sekarang ada akuakultur di Tiongkok dalam jumlah miliaran. Mudah-mudahan lebih banyak spesies akan dibudidayakan di masa depan. Hal tersebut tentu akan bermanfaat untuk tumbuhnya ekonomi lokal dan membantu mengembangkan obat yang bisa berpotensi menyelamatkan jiwa seseorang, atau setidaknya kita akan melestarikan hewan aneh dan unik ini.